Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Terpujilah Tuhan, Dia yang telah menolong kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang masih memperkenankan kita dapat beribadah meskipun dari tempat kita masing-masing. Mari siapkan hati kita, kita mulaikan ibadah di hari ini. Kita mengambil waktu teduh untuk bersyukur secara pribadi kepada Tuhan. Setiap kasih setia Tuhan yang Dia nyatakan bagi kita, meskipun keadaan di sekeliling kita tidak mengenakan, tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Mari bersyukur kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita percaya keberadaan kita saat ini hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu mari kita mengagungkan, memuji Dia. Tuhan Yesus Kristus, nama yang indah, yang layak ditinggikan, diagungkan, yang layak terima setiap pujian, kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kembali katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sehingga apapun keadaan yang terjadi, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Karena itu Bapa, sertailah kami semua dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Engkau Allah yang melayakan kami semua. Ampuni kesalahan dan dosa kami, agar kami kudus dan layak di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dalam pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Mari kita katakan kasih kita kepada Tuhan melalui nyanyian kemenangan iman nomor 70, Aku Kasih di Kau Tuhan. Kau Tuhan, tiada bandingnya, sebab ada perdamaian yang darimu diberi. Tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan dekat dari manusia dan dari lagu yang merdu yang lebih manislah. Tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari saat ini kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 17. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan memperhatikan pembacaan Alkitab kita. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku,
kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita saat ini mengagungkan Tuhan, memuji dan bersukacita karenanya, karena Tuhan adalah sumber sukacita. Meskipun apa yang kita alami tidak mengenakan, keadaan sekeliling kita membuat kita lemah, tetapi di dalam Tuhan saja ada sukacita. Karena itu mari kita nyatakan, sungai sukacitaku mengalir di dalamku. Kita mau bersukacita karena Dia Tuhan yang memberikannya bagi kita untuk dapat terus mengikuti Tuhan, untuk terus melayani Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam, katakan mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Mari kita nyanyikan kembali, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalam, katakan apa? Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka, sebab hanya Tuhan, Tuhan yang membuat suka cita. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Puji nama Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, saatnya kebenaran firman Tuhan jadi bagian kita hari ini. Karena itu mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mau dibentuk oleh firman Tuhan. Karena Dia Tuhan Allah yang telah menulis kehidupan kita, merancangkan dengan begitu sempurna. Karena itu mari serahkan hidup kita untuk menjadi kemuliaan bagi namanya, menjadi berkat dimanapun kita berada, bahkan menjadi kesaksian. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Amin. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Incianto. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tuntun kami, agar apa yang kami baca, kami renungkan, kami diberkati, kami dikuatkan untuk menghadapi kehidupan ini, agar kami senantiasa memandang terus, mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya walaupun dalam di tengah situasi COVID-19 yang kita alami, tetapi kita percaya Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Mari jemaat Tuhan kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Injil Yohanes pasal 15, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Dari Injil Yohanes pasal 15, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Saya akan membaca sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, mulai dari ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini akan mengingatkan kita kembali sebagaimana perkataan atau pernyataan Yesus yang sangat penting tentang dirinya, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang percaya kepadanya. Dan tujuannya untuk membuat kita lebih kuat atau lebih setia untuk mengikuti Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema, Akulah pokok anggur yang benar. Ini perkataan Yesus sendiri, bahwa di luar Yesus tentu kita tidak dapat berbuat apa-apa secara kerohanian kita. Kita akan binasa karena segala cara manusia untuk mencapai tujuan yang kita dambakan itu sorga yang mulia. Semua tidak ada yang dapat membuahkan hasil, hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus berani mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Bagi siapa yang bergantung setia kepadanya, dia akan diselamatkan. Bapak Ibu atau jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, dari pasal 14 Yesus membicarakan ia akan kembali ke sorga. Tentu perpisahan dapat membuat antara murid-muridnya terasa renggang, apalagi mendengar apa yang dikatakan Yesus dalam pasalnya yang ke-14. Dia akan kembali ke sorga, bahkan untuk menyediakan tempat. Tapi hal itu yang dia sampaikan di dalam ayat yang ke-14. Namun bukan itu yang diharapkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu di dalam pasal 15 ini, dia menegaskan kepada murid-muridnya tetap terpaut padanya dan tentu menghasilkan buah baginya agar tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana tema kita hari ini, akulah pokok anggur yang benar. Yesus menggunakan pokok anggur sebagai gambaran guna menjelaskan hubungan murid-muridnya dengan dia dan Bapa. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusahanya. Di dalam ayat yang pertama katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Bila menjadi ranting berarti menghasilkan buah, tak kala kita bergantung
sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Maka tinggal di dalam Yesus itu adalah mutlak. Ya, bila murid-muridnya, bila kita sebagai orang yang percaya ingin berbuah bagi Kristus. Di dalam ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ini kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang kedua sangat jelas bagi kita. Tak kala kita benar-benar mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan berarti kita mengikut Yesus, kita terlepas dari yang namanya penderitaan, masalah, sakit, penyakit. Tidak, selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, tentu kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian. Tetapi di dalam kehidupan kerohanian kita, itu sudah dijamin pasti akan mendapat apa yang kita dambakan sebagai orang yang percaya, itu sorga mulia. Asalkan kita bergantung sepenuhnya kepada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam ayat yang ketiga, ya, kita memang sudah diselamatkan, bukan hanya sekedar kita mendengar firman Tuhan, sekedar kita diselamatkan. Tentu ada tugas yang Tuhan telah berikan kepada kita, sebagaimana amanat agung Tuhan Yesus kepada kita, menjadi saksi baginya untuk memberitakan tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau kita tidak melekat, percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, kebenaran di dalam ayat yang keempat sudah jelas bagi kita. Akan kita alami sebagai orang yang jauh dari Tuhan, kita akan menanggung resiko tak kala kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, murid-murid atau kita sebagai orang percaya, kita adalah dikatakan ranting-ranting anggur, dikatakan dalam ayat yang kelima, yang berpotensi tentu menghasilkan buah anggur bagi Kristus. Dan di dalam ayat 5 ini juga Yesus telah memberikan kepastian kepada kita. Apa yang dikatakan dalam ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tentu kita diberkati, diberikan kemampuan berbuah bagi Kristus. Dalam ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini sudah sangat jelas, yang tidak berguna bagi Tuhan, bagi pokok anggur, bagi sang pengerjanya, tentu dibuang, dibakar. Kalau kita mengambil ilustrasi dalam kehidupan kita, dalam kita mengerjakan suatu kebun, tentu ranting-ranting yang tidak baik tentu kita akan potong, buang, dan bakarnya. Demikian makna dalam kehidupan kerohanian kita. Di dalam ayat yang ke-6, ya, tidak ada gunanya kita sebagai benalu yang hanya bergantung, tidak ada gunanya. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6 ini mengingatkan kita akan dibuang, akan dibakar seperti apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menjadi ranting dari pokok anggur yang benar adalah mutlak bila mau berbuah seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Tentu tinggal
dalam arti mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam segenap aspek kehidupan kita. Tinggal di dalam Yesus juga berarti kita harus saling mengasihi satu sama lain seperti Yesus telah mengasihi kita. Sehingga keselamatan yang kita sudah miliki di dalam Yesus itu yang membuat kita untuk hidup saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-12. Apa target yang diinginkan Yesus ketika kita menjadi ranting-ranting di dalamnya? Kita harus rajin dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang ketiga, agar kita berbuah banyak. Ya, sayang kita begitu mudah ya tersinggung mendengar teguran firman Tuhan, kemudian meninggalkan persekutuan. Ya, kadangkala itu tidak sedikit orang di saat mendengar kebenaran firman Tuhan, mereka langsung mengatakan, wah ini menyinggung saya, menyinggung keberadaan saya, sehingga tidak datang ibadah lagi, tidak mau datang bersekutu lagi. Sehingga dikatakan, wah firman Tuhan ini tentu yang mereka ingin mau yang baik-baik saja. Mau mendengar berkat dan berkat dan berkat. Mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Dia mengajar kita dari hal-hal yang tidak baik sekalipun. Membuat kita sadar akan keberadaan kehidupan kita berdosa. Dosa, keberdosaan kita setiap hari. Dia akan menegur kita. Kebenaran firman Tuhan akan menegur kita. Mengoreksi kehidupan kita agar kita senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Perhatikan bila kita suka membaca, mendengar, menyimpan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari dan setiap saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berbahagia. Dikatakan dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 3 dan pasal 22 ayat yang ke-7. Ya, kita dikatakan berbahagia karena kita selalu dikuatkan, diberikan kemampuan untuk tetap bertahan dalam situasi apapun. Karena kita tahu firman Tuhan itu selalu membereskan hidup kita, membersihkan kehidupan kita. Dosa-dosa yang kita lakukan, dia mengingatkan kita. Dia mengajar kita sebagaimana di dalam Timotius mengingatkan kita. Dia mendidik kita agar kita senantiasa hidup berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kehidupan kerohanian, alat pemangkas atau pemotongnya adalah firman Tuhan. Itu yang menjadi alat pemangkas dari sang kebun anggur, itu Allah sendiri. Di dalam ayat yang ke-12, dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan yang akan memangkas kita. Tak kala kita hidup tidak setia apa yang kebenaran firman Tuhan ajarkan. Karena firman Tuhan sanggup melakukan, memisahkan kita tak kala kita tidak sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Jadi untuk mengalami pertumbuhan kerohanian yang sehat, selain harus tetap melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita pun harus merelakan diri untuk tentu dibentuk, diproses, dan dibersihkan oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan itu lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga hari lepas hari, setiap hari ada pemulihan, ada kekuatan baru yang kita alami di dalam Yesus Kristus. Itulah pertumbuhan iman di dalam kita mengikuti Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tinggal di dalam Yesus berarti tinggal di dalam kasih-Nya. Dalam ayat yang ke-9.
Dan tinggal di dalam kasih-Nya berarti hidup dalam ketaatan pada perintah apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Itu di dalam ayat yang ke-10. Ya tentu hal ini tidak terjadi secara otomatis seperti yang kita dambakan. Karena kita diminta Yesus untuk melakukan hal itu. Tentu harus belajar kepada Yesus, kepada pokok anggur itu. Melekat dulu kepada pokok anggur itu dan melakukan. Siap, rela diproses, dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Maka tinggallah di dalam Yesus. Harus diupayakan dan menuntut disiplin diri. Meskipun tentu saja kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang harus kita kerjakan. Seperti dikatakan kalau kita bandingkan dalam Filipi pasal 2, ayat yang ke-12 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Tuhan memampukan kita, tetapi kita juga harus melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana caranya kita orang yang percaya, orang Kristen dapat tetap melekat kepada pokok anggur yang benar atau kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dengan mempercayai firman Tuhan menjadi pusat dari perhatian kehidupan kita dalam ayat yang ke-7. Baru kita akan menghasilkan buah-buah yang firman Tuhan ajarkan untuk memuliakan Allah. Sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bukan untuk diri kita, melainkan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Anda dan saya atau jemaat Tuhan dibersihkan oleh Bapa supaya kita lebih banyak menghasilkan buah dan untuk memuliakan Allah Bapa di surga. Hanya karena diri kita tinggal di dalam Yesus Kristus, kita akan mampu untuk melakukan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Murid berbuah karena firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Dalam arti firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita, tak kala kita menjalani hidup ini. Tanpa kebenaran firman Tuhan yang kita utamakan dalam kehidupan kita, semua yang kita lakukan akan dikatakan firman Tuhan sia-sia. Mungkin kita katakan, tidak pernah juga saya mengalami kesia-siaan. Ya tentu, secara rohani kita akan mengalami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan untuk kita. Iya dan amin adanya. Mungkin kita tidak mengalaminya sekarang. Tapi ingat apa yang firman Tuhan katakan. Itu tidak pernah meleset dari kehidupan kita. Baik yang percaya kepadanya. Bahkan yang tidak percaya. Kita akan mengalami resiko akibat tak kala kita tidak sungguh-sungguh mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dalam perumpamaan ini ada dua hal penting yang berkaitan dengan sudut pandang perjanjian lama yang perlu kita perhatikan. Yesus menyebut dirinya dengan akulah, suatu ungkapan yang menegaskan kealahannya. Sebab itulah kata-kata Yahweh sendiri tentang dirinya. Itulah pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan, Allah itu sendiri, yang datang untuk menyelamatkan kita. Yang berikut, Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Di dalam perjanjian lama, Israel disebut sebagai kebun anggur Allah dan juga pokok anggur milik Allah. Kalau kita bandingkan dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7 dan 10. Tapi Israel gagal menjadi pohon anggur yang mengeluarkan buah yang baik sehingga Allah membuangnya. Dalam Yeremia pasal 2 ayat yang ke-21. Yesus memakai analogi pohon anggur. Dia adalah pokoknya.
untuk menggambarkan hubungan kita sebagai orang yang percaya kepadanya, mengandalkan Dia. Bapa di sorgalah pengusahanya. Yesus Kristus adalah pokok anggurnya. Dan saya, jemaat Tuhan, kita adalah ranting-rantingnya. Ranting yang percaya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dia akan dibersihkan terus dan kita akan berbuah bagi Kristus. Ranting yang hanya mengandalkan hanya separuh, yang tidak melekat sungguh-sungguh kepada Yesus, ibaratnya benalu. Mereka akan dipangkas, dibakar. Ada 3 kebenaran penting yang bisa kita pelajari dari analogi ini. Kita dirancang untuk berbuah bagi Kristus sebagaimana perintah Tuhan Yesus bagi kita. Untuk hidup baginya, menjadi terang, menjadi berkat. Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita dirancang untuk bergantung kepadanya, mengandalkan Yesus saja, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin di saat kita dalam pikiran yang sehat kita mengatakan, oh tidak apa-apa. Tapi kalau kita menghadapi suatu masalah, situasi yang tidak menyenangkan, di situ kita akan lihat bahwa hanya di dalam Tuhan saja ada kekuatan yang kita miliki. Dalam ayat 4 dan ayat yang ke-7. Dan yang berikut, kita dirancang untuk memuliakan Dia dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-6. Segala sesuatu dalam kehidupan kita ada rancangan yang terindah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi tujuan perumpamaan ini agar Bapa dipermuliakan dalam segala pekerjaan yang kita lakukan. Di dalam ayat yang ke-8 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berarti kita bergantung sepenuhnya, melekat kepada Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Dalam ayat yang ke-11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Membuat kita semakin kuat, semakin diberikan kemampuan untuk menghadapi situasi hidup yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai kesimpulan bagi kita, kalau kita mempercayai bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, perkataan Allah sendiri yang membuat kita semakin kuat, semakin teguh dalam kita mengikuti Tuhan. Bila Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, maka kita tetap mampu bersorak dan bersukacita dalam segala sisi kehidupan, sebab kita berada di dalam sumber kekuatan dan kehidupan kita, yaitu Yesus, Sang pokok anggur yang benar, yang selalu memberikan kekuatan, damai sejahtera bagi kita. Dan apapun yang kita hadapi, di dalam Tuhan ada kekuatan yang membuat kita tetap bertahan terus sampai akhirnya. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati dan Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kita untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, memberikan pencerahan bagi kami untuk lebih memahami apa yang sudah kami dengar lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu, mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan yang telah menolong dan memberkati kami. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan melalui pemberian persembahan. Kiranya Allah melayakkan kami semua, memberkati pemberian kami agar supaya dapat layak digunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, terlebih khusus dalam pelayanan kami di jemaat kami. Engkau Allah yang melayakkan kami semua, memberikan hikmat,
untuk dapat mengelola apa yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami berdoa untuk pribadi-pribadi yang dipercayakan Tuhan untuk dapat mengelola persembahan kami. Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat dan kemampuan untuk dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian Kemenangan Iman 169, dan kita akan memberikan persembahan. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penabur. Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan. Itulah senjatamu dan perisaimu dalam kau berharap janjimu. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penabur. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Aprianto. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya saya akan membaca saudara-saudara yang berulang tahun kelahiran, bahkan yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini, bahkan hari ini. Yang berulang tahun kelahiran, Eta Asa, Jenny Ruran, Denting Anugrah, Reni Lea Putu, Ernila, Jariaman Samusir, Elia Jalung Manurip, Yumida Ibo, Yulia Lasupu, Robert Usad, Yulati Limpang, Juan Basten, Debbie Aweng Yulina, Juani Usad, Heri Julian, Mikayanti Elia Kristita, Karina Jastiani, Kelvin Stephen Lee, Yuli Awing, Juliana Kasih, Laborel Teopano Ceko. Yang berulang tahun pernikahan, Bapak Nopelianus dan Septi Sulisilawati, Bapak Rigra dan Ibu Marta, Bapak Lasoni dan Ibu Martina, Bapak Tanyit Aloy dan Ibu Bulan Balan, Bapak Rolis dan Ibu Yunita. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang menyertai kami dalam kehidupan ya Tuhan. Hingga pada saat ini kami ada oleh karena kasih anugerah-Mu, kami ada pada saat ini oleh karena penyertaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan jemaat yang berulang tahun kelahiran dalam minggu ini. Engkau telah menolong dan menyertai mereka dalam kehidupan ya Tuhan, telah memberkati dan memberi kekuatan bagi mereka. Dan usia boleh bertambah ya Tuhan, dan biarlah melaluinya mereka semakin kuat dan teguh dalam iman dan penyerahan pada Tuhan, dan bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan.
Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan keluarga yang sudah terbentuk hingga pada minggu ini dan hari ini Tuhan, mereka boleh berulang tahun pernikahan. Engkau telah memberkati keluarga mereka ya Tuhan, kiranya Engkau menolong terus keluarga ini dalam kehidupan sampai Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang Tuhan telah berikan, Engkau memberkati bagi mereka, biarlah mereka dapat mendidik dan memelihara dalam Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, usaha dan pekerjaan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kasih setia-Mu. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk keutuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami tetap menyerahkan kami sebagai masyarakat kepada tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap hidup aman, tentram di dalamnya Tuhan. Engkau memberkati kami. Lindungi kami dan menyertai ya Tuhan. Kami berdoa untuk pejabat-pejabat negara atau pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Mulai dari pusat, baik di provinsi, bahkan kabupaten ya Tuhan, kecamatan dan desa sekalipun. Engkau menolong dan menyertai mereka dalam melaksanakan tugas, dalam mengatur segala sesuatu di dalam negara kami ya Tuhan. Pembangunan dan untuk membawa kami tetap hidup aman, tentram ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan ya Tuhan. Engkau menyertai mereka, biar mereka dapat melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan, sesuai dengan hendak-Mu Tuhan, menjadi teladan bagi saudara-saudara yang ada bersama dengan mereka dalam melaksanakan tugas ini. Baik yang ada sebagai bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, Engkau menolong ya Tuhan. Baik yang ada di DPR dan kabupaten ya Tuhan, bahkan di provinsi. Engkau menolong mereka dalam melaksanakan tugas, dan juga sebagai pegawai negeri, perawat, TNI dan Polri ya Tuhan. Engkau menolong mereka dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Biarlah melaluinya kami tetap hidup aman, tentram ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Engkau memberkatilah seluruh anggota jemaat dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam menghadapi pekerjaan yang Tuhan percayakan. Jemaat Tuhan sebagai petani, Engkau menolong, beri kekuatan, kesehatan bagi mereka juga. Sebagai pegawai negeri, sebagai wiraswasta, pengusaha, Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah dalam mereka melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan, mereka tetap kuat teguh dalam Tuhan. Siswa dan mahasiswa ya Tuhan, Engkau menolong juga, memberkati mereka dalam belajar secara online ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik yang ada di rumah masing-masing, bahkan di rumah sakit, dimanapun anggota jemaat berada yang dalam sakit ya Tuhan. Kami serahkan mereka di tangan-Mu, biarlah Tuhan beri kekuatan pemulihan bagi mereka. Jemaat Tuhan yang sudah sakit menahun, bahkan yang sudah lanjut usia ya Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, memberkati mereka juga. Kami berdoa untuk Sapukding, Penny Agunawan, Peri Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelan Lasa, Pawing, Balut Long, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanawati, Surya, Bartomelius, Uring Ipoi, Anya Ingan, Bungan Lalok, Bungan Gung, Kasing Ingan, Saraparan, Ira Bayak, Robert Aeng, Solau Merang, Pudau, Yunitate, Depi Sung, Dewi Siana, Amos Ding, Yohana Jalong, Peliban Ajan, Bilong, Lestari, Martiana Arek, Yusuf Bawan, Erni Sultan, Erna, Erden Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Along, Rudina Lilit, Marlianto, Puling Jaoi, dan juga Pendeta Ibu Melani Tuhan, Pendeta Kaleb Pusat dan Pendeta Milaki dan hamba-Mu Pendeta Yusuf. Kiranya Engkau menolong dan menyertai mereka ya Tuhan. Penyakit apapun yang mereka alami, Tuhan beri kekuatan, Tuhan memberi pemulihan, Tuhan beri sukacita bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk umat Kristen dan para pemimpin gereja yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Engkau menyertai mereka melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Pemimpin-pemimpin kami dalam organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia ya Tuhan. Kami serahkan semua di tangan-Mu. Baik mulai dari pusat, pengurus pusat, Engkau memberkati dan menolong mereka.
dan melaksanakan tugas mereka ya Tuhan, baik di wilayah ya Tuhan, daerah Engkau memberkati. Kami serahkan pengurus-pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia ke tangan-Mu. Engkau menyertai mereka dalam melaksanakan tugas yang baru ya Tuhan, yang baru terpilih tahun ini. Engkau memberkati. Kami berdoa untuk penginjilan yang ada juga ya Tuhan, baik yang diatur oleh Departemen Pusat ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, dan kami berdoa biarlah penginjilan ini dapat dilaksanakan, dan orang-orang yang sedang memberitakan Injil, saudara kami yang ada di sana, Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati suku-suku yang belum terjangkau Tuhan. Biarlah ada penginjil di sana untuk menjangkau, dan dana yang dibutuhkan beri kecukupan. Dan saudara kami sebagai ujung tombak, Engkau menolong menyertai mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami di dalam daerah Kalihilir, baik penginjilan yang ada Tuhan, rencana-rencana yang ada untuk konferensi daerah ya Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu. Waktu tertunda ya Tuhan, Engkau memberi yang terbaik bagi kami. Dan rencana untuk pada bulan yang akan datang, biarlah persiapan dan kegiatan ini dapat berjalan. Dan pemilihan pengurus daerah yang baru di sana nanti, Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan sesuai hendak-Mu, dan nama Tuhan yang muliakan. Ya Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa pada saat ini untuk programnya ada di dalam Gereja Kemah Injil Indonesia Tanjung Selor ini Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan dan menolong. Kami berdoa untuk program pembangunan. Biarlah program ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Pembangunan gedung gereja yang ada di Jalan Sengkawit, kami serahkan semua di tangan-Mu, tetap berjalan ya Tuhan. Dana yang dibutuhkan, bahan yang diperlukan, dan tukang yang bekerja, Engkau menolong, dan panitia yang mengatur segala sesuatu, memberkati mereka ya Tuhan. Kami juga untuk persiapan pembangunan pastori ya Tuhan yang ada di MT Aryono, kami serahkan semua di tangan-Mu, dan pembangunan pembinaan anak remaja. Biarlah semuanya dapat berjalan sesuai hendak-Mu ya Tuhan, Engkau mengatur segala sesuatu. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersatu hati bersaat ini Tuhan dalam berdoa untuk keadaan yang terjadi di dalam negara kami, bahkan di dalam daerah kami ya Tuhan. Kami serahkan semua di tangan-Mu, kiranya Engkau menolong kami dalam menghadapi wabah yang sedang menjalar ini ya Tuhan, virus corona. Kami serahkan semua di tangan-Mu Tuhan. Tim medis yang ada kami serahkan dengan-Mu, dokter dan semua pengurus dan panitia untuk mengatur segala sesuatu. Dan kami berdoa untuk sebagai masyarakat, Engkau menolong kami Tuhan, biar kami tetap taat aturan ya Tuhan, dan bersama-sama untuk memerangi virus ini dan untuk memutuskannya ya Tuhan. Kami mohon hikmat dan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya dapat berlalu ya Tuhan. Kami rindu ketenangan dan ketenteraman ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata. Saudara-saudara kami yang dalam sakit, yang terpapar ya Tuhan, yang ada di tempat karantina, di isolasi, di rumah sakit, bahkan di rumah sendiri ya Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau beri mereka kemampuan, kekuatan untuk melewati ya Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah mereka memperoleh kesembuhan, dan biarlah mereka dapat melewati masa-masa kritis mereka, dan kerinduan kami mereka tetap dipulihkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Terima kasih atas kesembuhan, kekuatan Engkau berikan bagi mereka. Biarlah mereka tetap kuat teguh dalam Tuhan dan penyerahan pada Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Engkau memberkatilah seluruh jemaat dalam kehidupan. Rencana-rencana masing-masing Engkau memberkati dalam keluarga. Biarlah kuasa Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Kami persembahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tiba dalam penghujung ibadah kita. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Dia Tuhan Allah yang terus menolong kita melewati hari-hari kehidupan kita. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun. Tetap beriman kepada Dia dan tetap taat dan setia hanya kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Itulah ungkapan kami sebagai doa kami lewat pujian kepada Engkau. Engkau Allah yang mengasihi kami, telah menuntun kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Dari awal, pertengahan, sehingga selesai semua oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Dia datang menjemput kita, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh. Demikianlah ibadah kita hari ini. Disampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.